Pak Agung ini rumahnya belakangan dengan saya ini. Halo? Kedengeran kah? Ya, kedengeran. Silakan Pak Agung. Baik. Walaupun saya tadi disampaikan Pak Yasrab rumahnya itu cuman beda Diskat sama Indomaret aja sebetulnya. Tapi ketemunya jarang karena Prof Yasrab hobinya nulis, saya hobinya hedonis, jadi nggak ketemu ya. Tapi baik, ini menarik apa yang disampaikan Pak Yasrab. Ternyata saya dapat insight yang selama ini saya keliru. Tadinya tuh saya dalam hati, aduh Prof Yasrab kok bikin kesetaraan tuh kayak ujian setara gitu, anak yang udah bekerja nggak lulus SMA ikut ujian kesetaraan gitu ya, kesannya itu nggak sebanding, padahal ternyata spiritnya jauh lebih tinggi dari kesetaraan. Jadi spiritnya untuk ini ya Prof ya, untuk menghargai karya. Nah, secara prakteknya memang yang paling kelihatan adalah pangkat kan gitu ya, kira-kira yang paling kelihatan dihargain itu, karena dari tadi itu pembicaraannya gini. Nah, saya ini mau minta pandangan Prof Yasrab nih. Saya tuh orang yang sering diganggu sama Pak Irwan nih. Pak Irwan ini bandel banget nih kalau sama saya Pak. Jadi sering WA saya sering dikasih pertanyaan-pertanyaan yang nggak tahu, mungkin dia lihat waktu saya datang ke kampusnya saya sebagai asesor gitu ya, nanya-nanya soal pangkat, soal ini gitu. Kayaknya beliau risih terus protes kayak dalam hati ke saya gitu. Pak Agung, nih coba setiap nggak enak hati itu WA saya, kalau kepanjangan terus tak telepon gitu kan biar diskusi. Kalau ngetik terus kan ini ya Prof ya, nanti jempolnya jadi bengkak gitu kan, akhirnya telepon berlama-lama gitu. Ada yang relevan dengan obrolan kita kali ini gitu Prof, yaitu tentang ini nih Prof. Tadi kan pameran versus jurnal gitu ya. Ini Mas Irwan tuh pernah nakal ke saya, Mas Pak Agung, ini kan nggak adil banget ya. Kalau orang bikin pameran nggak ada yang datang, yang disalahin senimannya, berarti nggak ngetop itu gitu kan, sedikit yang datang gitu. Kalau kita nulis jurnal meskipun Q1 yang tinggi banget gitu, kalau nggak ada yang baca, yang disalahin yang baca Pak. Kamu sih nggak baca jurnal gitu ya, betul ya Bro ya. Nah ini kan artinya memang perlu diperjuangkan gitu Prof, agar kalau nanti pameran nggak ada yang nonton, salahin yang nggak nonton gitu, kayak yang jurnal tadi gitu, biar benar-benar sejajar gitu ya. Atau sebaliknya, jurnal kalau nggak ada yang sitasi di downgrade aja gitu, di spec down gitu, kayak ilmiah artikel populer gitu itu. Nah mungkin akhirnya kan saya karena diposisikan sebagai seolah-olah nih, nggak tahu apakah benar di Pak ini, sekaligus saya mau klarifikasi di hadapan umum nih, benar nggak bahwasannya saya itu yang dituduh-tuduh seolah-olah saya itu pemerintah gitu, karena asesor ya, mengakreditasi gitu. Akreditasi kan amanah dari Ban PT gitu ya Prof ya. Saya menjalankan tugas memotret prodinya beliau, terus saya tanya-tanya pangkat, jurnal dan lain sebagainya, karena memang ada instrumennya begitu Prof. Jadi saya nggak boleh nggak nanyain gitu kan. Setelah saya tanya, ini orang yang pemerintah nih, terus dihujat saya itu. Nah saya akhirnya dalam posisi itu menjawab begini Prof, nggak tahu nanti pandangannya Prof benar nggak saya ini jawabnya gitu ya. Saya jawab gini, Pak Mas Irwan, kita ini kan setelah mengajar, walaupun kita desainer nih, kita kan dapat tunjangan profesi. Nah artinya profesional itu adalah orang menggantungkan hidupnya pada profesi itu untuk mendapatkan imbalan kan gitu ya. Kalau petinju profesional kan dibayar, kalau amatir kan enggak, merepresentasi kayak di Olimpiade itu bonus-bonus saja. Tapi kalau dia siapa kemarin Nelly Korda juara Olimpiade golf cewek gitu, dia kalau ikut turnamen profesional puluhan miliar itu. Tapi kalau Olimpiade ya demi negaranya gitu kan. Nah artinya kalau kita
mendapat tunjangan profesional dosen mengajar tridharma, memang ya kita itu ya apa namanya sebagai dosen dalam tanda kutip profesinya dosen gitu. Nah, profesi dosen itu terikat sama aturan. Saya orang yang taat peraturan, baru level taat. Kalau Prof Yasrab kan di atasnya taat nih, ya. Taat dulu baru ngelawan gitu kan. Yang celaka kan yang nggak taat tapi ngelawan itu. Nanti jadi diklaim OTB tadi kalau zaman dulu ya. Kita Prof Wahyudi tadi idola saya juga nih Prof Wahyudi ini. Itu wah semangat bikin petisi ini nanti kalau dianggap dianggap ekstremis nanti. Jawaban saya gini, nah kalau kita udah dapat tunjangan profesi dosen, maka kita sebetulnya berada di ruang yang diatur oleh rumahnya dosen itu, yang sekarang de jure masih harus nulis jurnal gitu ya, masih harus ini gitu. Ya kayaknya memang nasib kita memang harus gitu Mas Irwan gitu kan ya pada saat ini. Nanti kalau ke depan ya mungkin kita boleh nggak jurnal gitu ya. Sebetulnya begini Prof, kan berkarya ya, saya naik pangkat dari asisten ahli, lektor kepala gitu. Selalu dihargai kok itu karya-karya saya. Ya, saya bikin logo gitu, ada poinnya ya. Mungkin juga yang mereview Prof Yasrab juga kali yang menilai karyanya gitu. Diakuin. Masalahnya cuman nggak jadi yang Prof Yasrab sebutkan syarat khusus tadi loh. Kalau kita harus naik ke level lektor kepala, ada syarat khususnya jurnal nasional terakreditasi. Lah karya itu belum gitu. Sebanyak apapun ya ada, kita nilainya banyak karena kita berkarya banyak gitu Bapak Ibu ya. Tapi untuk level tertentu ada syarat khusus tadi. Kalau Scopus itu juga sebetulnya hanya untuk profesor sih gitu. Kalau belum mau ke profesor ya bisa cuekin aja itu Scopus gitu kan ya. Ngapain kita ribut Scopus kalau belum mau ke profesor gitu kan ya. Rata-rata terus dipakai senjata gitu ya, senjata, wah kita dipersulit kita ini. Tapi sebetulnya sulit itu kalau mau jadi profesor karena harus Scopus gitu. Kalau mau jadi lektor aja mah gampang Pak gitu ya. Kita mau jadi asisten ahli itu gampang, jadi lektor kepala gampang karena nggak ada prasyarat khusus yang tadi gitu ya. Nah balik ke saya tadi Pak, balik ke itu ya, saya jawab. Kita meskipun sebetulnya di darah kita itu mengalir profesi seniman, desainer, tapi ketika kita menjadi dosen, maka sebetulnya rumah kita ya harus taat pada peraturan rumah dosen itu gitu ya kan. Ininya kalau disederhanakan gitu ya. Nah, rumah dosen kebetulan selama ini tidak menguntungkan kita. Prof Yasrab berjuang mau membuat rumah yang nyaman buat kita gitu ya. Nah ini memang kendalanya banyak tadi sudah disebutkan gitu ya. Tapi kalau perlu dipikirkan juga sih ini Prof Yudi tadi mau bikin petisi itu mengusulkan Prof Yasrab jadi dirjen kepegawaian gitu di sana. Di diktinya udah dirjen ya Pak ya, jadi direktur lah gitu ya, direktur kepegawaian dikti gitu. Mungkin terus jadi kita dibikinin rumah yang indah tadi yang diceritakan. Tapi jangan khawatir, kayaknya sih bakal terjadi ya insya Allah ya Prof ya. Itu terus. Tapi kadang-kadang betul apa yang disampaikan Prof Yasrab itu. Kan sekarang Mas Menteri itu nyuruh kita itu merdeka ya, mahasiswa merdeka belajar merdeka gitu, kampus merdeka gitu ya. Itu juga disinggung-singgung terus tuh sama Pak Mas Irwan Harnoko itu. Jadi ini mahasiswa disuruh merdeka, kampus disuruh merdeka, tapi dosennya dipenjara dengan segala peraturan, bahkan tidak hanya peraturan untuk dosen, peraturan MBKM sendiri. Mungkin teman-teman yang terlibat di dalam perumusan MBKM di kampusnya masing-masing belibet sama aturan kali ya. Soal aturan MBKM yang mungkin nggak merdeka kayaknya gitu ya Prof. Nah,
kenapa pertanyaannya dari dua ilustrasi tadi, kenapa Prof kok antara atau ini udah menjadi rahasia umum gitu ya, kalau menteri ngomong itu yang indah-indah, kemudian supaya jadi de jure-nya betul, ditindaklanjuti ke level berikutnya, yaitu merumuskan itu menjadi mungkin peraturan dirjen sampai ke juknis, juklak gitu, itu yang masih belum berubah paradigmanya, masih orang lama gitu, masih makanya jadi lama itu Prof gitu. Itu kira-kira gimana ini ya, kita setelah Pak Menteri ngomong spiritnya keren, indah, membuat menjanjikan rumah yang indah buat kita itu, kemudian bagaimana strategi kita supaya sampai kepada rumah itu benar-benar jadi itu nggak ada salah atau lebih ya cepet gitulah Pak, kira-kira yang harapan kita semua gitu ya. Kita pikir kalau konstruksinya kan sudah tadi, tapi gimana supaya cepet gitu Prof? Pak Yudi tadi petisi gitu ya, cara demonstran nih Pak Yudi nih, mungkin kita cara akademis gitu gimana gitu. Baik, terima kasih. Itu sekedar saya sebetulnya minta biar mendapat ini yang lain, opini yang lain. Pak Irwan ini yang sering diuber-uber saya terus, sekarang Prof Yasraf di sini mau diuber-uber juga. Kayaknya saya ingin mendapat bantuan dari Pak Yasraf supaya. Terima kasih. Ya nih Pak Agung ya. Itu yang tadi saya sebut istilahnya itu rezim aturan. Rezim aturan itu bukan pemerintah ya. Rezim aturan itu orang-orang yang berurusan dengan membuat, merubah, merevisi aturan, itu rezim aturan. Jadi rezim aturan di kita itu memang begitu. Memang begitu itu artinya nggak bisa cepat gitu. Nah, saya kan ini ya beberapa kali ikut rapat dengan Pak Dirjen gitu ya, Pak Nizam itu. Pak Nizam tuh orang yang paling ini, yang paling yang paling menentang persyaratan untuk kenaikan jabatan itu seragam. Itu yang paling menentang dari dulu. Pernah keceplosan di rapat itu ya, masa semua orang harus nulis TOEFL? Keceplosan ngomongnya. Padahal sedang memeriksa loh itu, memeriksa kenaikan pangkat. Nah, itu kan keluar ya. Bawah sadarnya keluar. Bawah sadar ya. Ya, Pak Nizam itu. Jadi sangat ini sekali, sangat memperhatikan sekali ya. Di kementerian itu kan ada satu prinsip yang dipakai yang disebut dengan penghargaan yang tinggi akan keberagaman bidang ilmu. Nah, itu. Nah, sementara aturannya seragam gitu ya. Jadi antara prinsip itu dengan aturannya nggak cocok gitu. Kita dihargai beragam, tapi aturannya harus nulis jurnal semua gitu ya. Jadi saya rasa Pak Agung ya, apa yang terjadi sekarang ini sudah begitulah artinya, sudah alamiahnya begitu ya. Nah, artinya kalau mudah-mudahan nanti 2 atau 3 bulan ke depan ini sudah disahkan, ya udah selesai urusan kita. Jadi kalau saya anjurkan petisi atau gerakan atau apalah begitu ya, itu tidak produktif juga sih. Kemarin itu Mas Sardono ya, Mas Don menghimpun seluruh dokter-dokter seni pertunjukan, bikin surat ke Menteri, minta dipercepat usulan-usulan untuk guru besar daftar nama di bawah ini, ada 10 orang. Ya. Pernah baca saya Pak. Pernah baca kan ya? Ya. Itu nggak digubris di sana itu yang begitu kan? Iya. Karena apa? Kalau Pak Menterinya
Pak Dirjennya katakanlah ya memenuhi permintaan Pak Mas Don itu, Jadi salah. BSN-nya langsung dipecat karena melanggar aturan. Nah, tadi yang Pak Agung bilang tuh, melanggar aturan Pak Dirjen. Iya, betul. Orang di aturannya harus milik jurnal kan ya. Nah, jadi intinya itu beberapa ya apapun namanya lah, gerakan apapun namanya gitu kan, gerakan. Kalau petisi, kalau Mas Don tuh membuat surat bersama gitu, istilahnya surat bersama antara dokter seni pertunjukan. Nah itu langsung ke menteri lah itu. Dari menterinya memang turun ke bawah, tapi di bawahnya mana berani? Ya mana berani? Bukan apa-apa kalau dilakukan melanggar aturan, nah gitu aja sih. Ya, saya punya. Sehingga sekarang ini berkali-kali Pak Joko ya, Pak Agung ya, Pak Joko tuh bilang ini kita tinggal nunggu aja Mas, tinggal nunggu pengesahan aja. Jadi artinya di level Kemendikbud dengan di level Kemenpan itu sudah selesai aturan itu, sudah dirubah sih. Nah, tapi peraturannya itu adalah sebuah revisi perundang-undangan ya, hanya boleh diterapkan kalau sudah disahkan oleh Kemenhukam. Nah, itu aja. Berani nggak Pak Agung datang ke ini, ke Kemenkumham? Ya siapa tuh ya? Pak Mahfud ya. Yuk kita datang ke Pak Mahfud. Ini Prof, saya pernah nih ya, Pak Dirjen tuh, saya kan di Puspresnas. Jadi dalam kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka, Pusat Prestasi Nasional itu ingin mengekivalensikan prestasi mahasiswa di bidang lomba-lomba yang diselenggarakan gitu ya, itu kepada earning credit gitu Pak, SKS. Jadi ini spirit karena dia udah menang di samudra lah gitu. Kalau nilai yang kita berikan di yudisium itu kan nilai di kolam renang katanya ya. Jadi masih simulasi di kolam renang. Yang sebetulnya kalau menang lomba tingkat nasional, tingkat dunia itu sudah mereka berhasil berenang di samudra gitu. Oleh karena itu dia sangat penting untuk diberi penghargaan sekian SKS sudah terlampaui gitu ya. Nah, di depan Pak Dirjen itu saya nyentil spiritnya Prof Yasraf nih. Prof, kalau mahasiswanya digituin Pak Prof Nizan, nah ini dosennya gimana Prof? Kalau yang punya prestasi itu bisa nggak otomatis kayak mahasiswa itu dosen merdeka? Merdeka belajar ini merdeka mengajar gitu, yang prestasinya dapat apa gitu, kemudian ya udah kamu langsung naik pangkat kayak itu kan kira-kira gitu. Itu sebetulnya saya ketika mengatakan itu ingat sekali apa yang disampaikan Prof Yasraf secara kita rumpi-rumpi dengan teman-teman kalau di acara-acara informal gitu ya. Ya senyum memang ya, balik lagi ya ini diusahakan gitu ya. Siapa tahu nanti itu juga menjadi wacananya makin santer gitu ya Prof ya. Kalau semua orang banyak yang ngomongin soal itu gitu kan, setidaknya anginnya makin kenceng gitu untuk segera ini. Mungkin kalaupun nggak petisi gitu ya, banyak tulisan-tulisan di media sosial, di media massa soal kayak begitu, mungkin itu kira-kira berdampak nggak ya Prof ya? Ya, saya rasa tanpa petisi, tanpa gerakan apapun ya. Apa yang ada di pikiran Pak Menteri itu sudah sama dengan apa yang kita harapkan sekarang. Bahkan dengan Pak Dirjen pun sama gitu, harapan-harapannya. Ya, tinggal kita ini kan yang ini ya, yang mengusulkan apa gitu ya. Jadi kalau saya kebayangnya begini, untuk usulan nanti ke guru besar misalnya, kita kan pernah mencobakan gitu ya di Bali itu dulu, juga ada Pak Dirjen.
ada usulan dari ISI, tapi guru besar tidak tetap ya. Nah, cara penilaiannya bukan memeriksa kayak sekarang ini ya, dikirim karyanya, diperiksa oleh pengurus, bukan begitu. Cara meriksanya itu seperti tugas akhir aja. Jadi si calon yang mengusulkan itu diminta presentasi karya-karyanya seperti apa, menjelaskan argumentasinya apa, semuanya apa, dinilai. Nah, dinilai itu seperti kita menilai tugas akhir aja. ya. Ada elemen apa, estetik, ada elemen kesatuan, apalah gitu kan. Jadi kan kita udah tahu semua itu. Dan itu cara penilaiannya. Sama orang yang talenta tadi kan juga dinilainya dengan cara begitu ya. Iya. Tidak kita nulis jurnal tuh orang yang Iya. yang memiliki talenta tuh. Iya. Ya kan ditunjukkan talentanya apa gitu ya. Coba kalau orang yang memiliki talenta itu ya, tari misalnya disuruh nulis peran gitu. Iya, betul Pak. Ya maksudnya mungkin gerakan, wacana, petisi atau apapun, pendek kata mewacanakan secara santer di dunia Indonesia ini sebetulnya bukan ke Menteri Pendidikan atau Dirjen Dikti, tapi ke Kemenkumham malah. Ayo tuh, cepet gitulah. Nanti keburu pensiun yang mau jadi profesor tuh Pak. Udah tua-tua tuh. Ya. Gak apa-apa ya kalau ini Mas Irwan mau bikin ini Kemenhukam itu bikin ya alamatnya ke sana gitu karena Mas Menteri dan Dirjen ini kan udah sejalan sebetulnya, tinggal nunggu itu kan gitu ya Prof ya. Ya. Oke. Ya Pak Irwan. Jadi jangan nanya-nanya saya lagi ya Pak Irwan, udah dijawab Prof.